Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga meskipun kalian belajar di rumah, kalian masih tetap diberikan semangat dalam belajar. Semoga kita segera dipertemukan di dalam kelas nggih. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan memberikan materi pendidikan agama Islam kelas 5 semester 1. Kita melanjutkan materi kita setelah UTS, yakni tentang bulan Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan kita pastinya melaksanakan yang namanya puasa. Puasa itu apa sih? Kita mungkin sering melaksanakan ibadah puasa. Nah, puasa itu sendiri yakni, kalau menurut bahasa, puasa itu berasal dari kata syaum atau siam, yang artinya menahan diri. Jadi yang dimaksud dengan puasa itu sebenarnya kita itu menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Ini mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, puasa itu sendiri ini merupakan rukun Islam yang ke berapa? Masih ingat? Coba tebak dulu. Iya, jadi puasa di bulan Ramadan ini termasuk rukun Islam yang keempat. Nah, dan puasa Ramadan ini juga dilaksanakan selama 1 bulan. Kenapa sih kita itu harus berpuasa? Mengapa? Coba. Jadi mengerjakan puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa atau balik. Nah, perintah puasa ini sebenarnya sudah datang dari Allah yang diterima Rasulullah pada tahun 2 Hijriah. Berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di situ artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu jelas perintah Allah ini dalam hal berpuasa itu sudah tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, diharapkan dengan kita berpuasa itu menjadikan kita orang yang bertakwa. Jadi takwa itu merupakan melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Agar puasa diterima, maka kita pun juga harus mengetahui ketentuan-ketentuan dalam berpuasa. Ketentuannya apa saja? Nah, kita harus tahu nih syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa apa, anak-anak? Yang pertama, ini ada berakal sehat. Jadi orang gila atau hilang akal ini jelas tidak wajib berpuasa. Yang kedua yakni baligh atau dewasa. Jadi anak-anak yang belum baligh itu tidak wajib berpuasa.
Dan yang ketiga ini merupakan orang yang kuat berpuasa. Jadi yang wajib berpuasa itu salah satu syarat wajibnya itu orang yang kuat berpuasa. Jika orang yang lemah fisik itu juga tidak wajib berpuasa. Misalnya karena sudah tua. Nah, orang yang sudah tua itu tidak wajib untuk berpuasa, namun perlu menggantinya dengan apa anak-anak? Fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit, nggak kuat kan ya fisiknya, itu boleh tidak berpuasa, tapi juga harus wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Fidyah itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Jadi fidyah itu merupakan denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya gimana ini membayar fidyah? Caranya memberi makan setiap hari atau sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang fakir miskin. Nah, ini banyaknya itu ada 1 mud. Jadi 1 mud itu ukuran beratnya itu sekitar 626 gram. Nah, fidyah itu sendiri juga bisa diberupakan beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Paham nggih? Dari sini tidak saya tulis secara rinci, hanya saya garis besarnya saja ini ya, pokoknya paham nggih. Lanjut ke syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini yang pertama yakni Islam. Orang yang tidak beragama Islam itu puasanya tidak sah gitu ya. Jadi yang syarat sahnya puasa itu jelas orang Islam. Yang kedua yakni berakal. Orang yang tidak berakal alias gila itu, atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah dalam berpuasa. Mumayyiz itu apa anak-anak? Cerdas yang dimaksud di sini yakni dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sedangkan yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Jadi syarat sahnya puasa itu jelas suci dari darah kotor, haid. Itu orang yang haid itu tidak sah dalam berpuasa. Adapun nifas itu sendiri kondisi setelah seorang ibu melahirkan, mereka juga tidak sah dalam berpuasa. Dan yang selanjutnya yakni dalam waktu yang diperbolehkan. Ya, contohnya ibadah puasa dalam bulan Ramadan atau puasa Ramadan. Itu waktu yang diperbolehkan. Nah, dilarang kita berpuasa pada misalnya 2 hari raya. Contohnya waktu Idul Fitri dan Idul Adha, itu dilarang untuk berpuasa. Dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan haji. Paham nggih dari sini? Next kita lanjut ke rukun puasa. Rukun puasa ini jelas yang pertama itu apa anak-anak? Niat pada malam hari. Kenapa kok harus malam hari? Iya, jelas takutnya nanti kalau malam sebelum kita berpuasa keesokan harinya atau pas paginya itu kita lupa. Nah, ini menjadi rukun puasa itu niat itu ya, niat waktunya setelah matahari terbenam itu
sampai sebelum terbitnya fajar shodiq. Jadi ini kalau puasa wajib, puasa Ramadan itu niatnya harus sebelum apa? Terbitnya fajar shodiq. Niat puasanya itu sendiri boleh dalam hati, boleh diucapkan secara ya lisan, itu juga boleh. Adapun lafal niatnya, ada yang hafal ya, banyak yang hafal ya. Coba yuk kita baca sama-sama. Nawaitu somawati an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi aku berniat puasa esok hari sebagai kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah, lillahi ta'ala. Seperti itu, paham nggih? Rukun puasa yang kedua yakni menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini rukun puasa yang kedua, jelas menahan diri dari apapun yang itu membatalkan puasa. Paham guys? Untuk rukun puasa. Next, yakni yang selanjutnya ini ada sunnah-sunnah berpuasa. Jadi ada sunnah-sunnah berpuasa itu jika dilaksanakan itu akan mendapat pahala. Contohnya menyegerakan berbuka. Jadi kalau berbuka itu lebih baik di awal. Beda dengan ketika sahur ya. Kalau sahur itu di akhir, kalau berbuka itu di awal. Itu lebih baik. Dan yang kedua tuh berbuka dengan yang manis-manis. Nah, kurma bisa ya, punyanya apa itu bisa dipakai yang manis-manis seperti itu. Nah, berbuka puasa, berdoa ketika buka puasa. Doanya buka puasa hafal semua ya. Yuk kita baca sama-sama untuk mereview kembali. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, karenamulah aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu dan rahmatmu aku berbuka. Wahai Tuhan, sebaik-baik pemberi rahmat. Itu doanya berbuka puasa. Insya Allah sudah paham ini. Next kita lanjut ke hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu sebenarnya banyak. Salah satunya yakni makan, minum sengaja, jelas. Sesuatu yang disengaja semuanya itu bisa membatalkan puasa. Muntah ini juga kalau dilakukan secara sengaja itu akan membatalkan puasa. Yang ketiga, haid dan melahirkan, itu jelas. Hilang akal, itu jelas. Ada lagi mungkin murtad, itu keluar dari ajaran agama Islam, itu jelas juga membatalkan puasa. Paham gak dari sini? Oke, next kita lanjut ke yang dapat merusak nilai puasa. Ini belum saya catat. Jadi ini tambahan, apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurangnya pahala ibadah puasanya. Contoh, ini ya contohnya. Misal berkata kotor, tuh, menfitnah, menghina, itu apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan ya hal-hal yang negatif seperti itu, maka puasanya mungkin tetap sah namun tidak mendapatkan pahala. Jadi kita itu agar nilai puasanya itu baik, maka hindarilah perbuatan
tercela atau yang dapat merusak atau mengurangi pahala ibadah puasa kita. Nah, untuk materi kita tentang bulan Ramadan itu sebenarnya masih banyak. Nanti ada kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dan hikmah dalam puasa Ramadan. Namun pada minggu ini cukup sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut materi kita ke minggu berikutnya. Jadi apabila ada pertanyaan dari sini bisa ditanyakan langsung lewat WA atau ke email Ibu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.